Halo Scholars, selamat datang di Skolcast, Sekolah Podcast. Nah, bersama aku Lana dan narasumber aku. Kristo. Nah, kita kali ini akan membahas tentang topik yang sangat kreatif, inovatif. Tapi sebelum itu dulu, kita mau lihatin dulu ini penghargaan dari Kris itu, bisa ceritain nggak itu apa? Yes. Ini adalah medali emas atau juara 1 di skema RE untuk kategori poster. Nah, mau tahu nggak isinya apa? Nah, kita ceritakan nanti langsung, bus. Jadi gimana awalnya kok bisa kamu ikut PIMNAS dan kepikiran banget gitu ikut PIMNAS? Oke, jadi awal kepikiran mau ikut PIMNAS sebenarnya dari ketertarikan awal sih, karena dari prodiku sendiri teknik biomedis itu udah banyak banget tim yang memang maju ke PKM, dapat pendanaan PKM, terus juga lolos ke PIMNAS juga. Jadi track recordnya udah kebentuk, dan di situ aku ngeliat polanya kakak tingkat, ya aku pengen dong mengikuti jejak jejak prestasi yang sudah ada gitu. Jadi aku awalnya dari situ dulu sih sebenarnya. Awalnya dari kepikiran gara-gara kakak tingkat kamu, terus kok bisa kamu barengan sama kakak tingkat, padahal kan kamu bisa gitu kayak sesama angkatan gitu, angkatan 24. Oke, jadi dulu itu sebenarnya aku ditawarin sama 2 kakak tingkat, 3 kakak tingkat jadinya. Kakak tingkat yang akhirnya aku terima, namanya Kak Rina, itu seprodi juga sama aku. Dia waktu itu nawarin aku, tanya kayak, kami lagi nyari nih anggota tim yang dari angkatan 23 teknik biomedis yang ada persyaratannya, dikasih itu di WA. Terus aku bilang, Kak, aku mau, tapi aku kasih kayak warning dulu. Dari persyaratan-persyaratan yang Kak kasih ini, aku nggak memenuhi di beberapa. Salah satunya tuh nggak memenuhi di bagian handle sosial media, karena aku memang juga nggak pernah megang sosmed yang terlalu gimana, ngurus yang feeds atau gimana gitu, nggak pernah. Dan juga salah satu persyaratannya adalah harus bisa karakterisasi. Karakterisasi itu salah satu bagian dari pengujian lah nanti di penelitian itu. Oh, nggak bisa itu, Kak. Terus kata kakaknya, nggak apa-apa, nanti sambil belajar gitu. Toh nanti di timnya tuh ada alumni PIMNAS dari tahun lalu gitu. Jadi setelah itu kebentuklah baru 4 orang, terakhir baru ketambahan sama kakak tingkat lagi dari angkatan 22 juga. Itu gitu satu prodi semuanya gitu atau? Oh, enggak. Jadi dari yang prodiku teknik biomedis itu ada Kak Reina sama Kak Manaf, namanya 2 orang. Satu lagi namanya Kak Fulan, anak Fakultas Kedokteran Hewan, sama satu lagi Kak Rani dari keperawatan. Jadi kan kalian dari beda-beda prodi tuh, terus kepikiran buat nyari ide, dan ide kalian unik sampai itu itu gimana ceritanya? Jangan diangkat. Oke. Kalau kepikiran ide itu sebenarnya dari awal dulu waktu masuk grup itu ya, yang 2 kakak yang PIMNAS itu, yang alumni PIMNAS, mereka bilang bahwa RE, tren menang di RE itu jadi gini, RE itu kebanyakan kalau dari medis itu kebanyakan ngangkat tentang obat-obatan baru, cara penghantaran obat dan segala macamnya gitu kan. Terus mereka bilang tren menang dari tahun lalu, dari waktu UNER jadi tuan rumah, itu hidrogel gitu. Jadi kami maulah hidrogel atau biomaterial gitu. Nah, karena mau biomaterial, minta tolong pembimbingannya sama salah satu profesor yang ada di program studiku, namanya Profesor Diatini Widianti atau Prof Yanti gitu. Jadi dimulai dari situ dulu, terus kami baru cari apa sih biomaterial yang mau kita ambil idenya gitu. Jadilah akhirnya waktu kami cari apa sih organnya gitu. Jadi kan kalau memang dalam penelitian kan harus cari tahu masalahnya apa dulu kan. Kami akhirnya carilah organnya apa gitu. Oh ya, telinga deh gitu, karena telinga kayaknya jarang diangkat. Kalau di Indonesia masih nggak terlalu lumrah lah, kebanyakan masih luka-luka yang luar gitu. Oke, telinga, ada apa di telinga? Barulah kami cari tahu ada namanya robekan gendang telinga atau namanya perforasi membran timpani. Dari situ sih sebenarnya idenya. Baru nanti pengembangan baru secure di hydrogel adhesive gitu. Nah, ide kamu kan tadi saat out of the box banget tuh. Nah, waktu nyusun proposal tuh gimana? Waktu pengajuannya juga itu ketika dosen kan, gak semua dosen kan terima ide kan ya. Tapi sekarang kamu udah bisa bikin proposal sampai disetujui sama dosen tuh gimana? Oke, jadi sebenarnya sebelum waktu bikin proposal itu kami kan konsultasi dulu kan sama dosen pendamping Prof Yanti itu. Waktu kami ngomong ke beliau, Prof kami punya ide
pengen ngangkat tentang telinga gitu. Nanti aplikasinya di biomaterial tentang hydrogel gitu. Beliau bilang, sebenarnya saya punya usulan ide gitu. Gimana kalau kalian buat lem jaringan aja gitu. Jadi terus beliau kasih bahan belajar untuk kami. Terus kami sebenarnya merasa ide kami kan telinga kan sudah secure di awal, pengen telinga gitu. Hydrogel. Terus ada ketambahan ide lem jaringan. Akhirnya kami punya ide gimana ya caranya cari jalan tengahnya. Tengahnya apa? Jadi kami carilah literatur. Waktu itu kayak kami cari-cari apa ya hydrogel yang bisa untuk melengketkan juga. Gitu. Ternyata ada yang namanya hydrogel adhesive. Setelah kami baru secure, kami baru sampaikan ke dosen pendamping, Prof, kami mau hydrogel adhesive untuk telinga. Oke, boleh, jalan. Barulah kami menyusun proposal itu. Dan emang secara substansi itu yang perlu banyak literatur, cari literatur, referensi. Tapi beratnya juga di ada yang namanya administrasi, tanda baca, terus kayak spacing, halaman, dan persyaratan lain yang terlihat sepele. Tapi kalau dicek waktu itu kami sampai ngecek jam 2 malam baru selesai. Yang start dari jam 6-an. Memang benerin EGD itu susah banget, apalagi kayak harus teliti satu-satu kan. Betul. Itu kayak dilempar, rasanya kayak Nah, betul. of course kan kalian akan ada kerja tim gitu kan, sampai kalian penyusunan proposal dan seterusnya. Nah, ada nggak dinamika di mana kelompok kalian tuh lagi frustasi, terus ada perbedaan ide, bahkan pendapat kan pasti sering kan? Itu cara kamu melalui itu dan kayak menyinkronkan sesama ide itu gimana? Jadi pasti ada gesekan-gesekan itu karena beda prodi juga, beda latar belakang orang juga, terus beda pola pikir lah, beda kesibukan juga yang akhirnya kayak pasti ada merasa kok orang ini kurang gini ya, orang ini kurang gitu ya. Jadi kayak sebenarnya pastilah ada gesekan-gesekan, bahkan ada kayak satu momen di mana memang benar-benar nggak enak banget pastinya. Ya ini jujur-jujuran aja ya, memang waktu itu ya kita lagi nggak enakan satu sama lain gitu. Tapi ya akhirnya kita kayak kasih waktu jeda, kasih waktu diam gitu di grup. Ya memang nggak usah bahas dulu, bahasnya pelan-pelan, nggak seintens yang sebelumnya gitu. Jadi yang penting supaya atmosfernya kembali lagi, atmosfer positifnya balik lagi, baru kita saling maaf-maafan. Oke, udah jalan. Kita fokus ke tujuan awal, gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ada fase di mana kalian kayak masih ada gesekan gitu sampai mulai kembali lagi dan sampai dipanggil kayak ikut Pemnas tuh gimana feelingnya? Wah, nggak expect sih karena kami udah mikir kan kayak udahlah kita kasih yang terbaik di PKP 2. PKP 2 itu sebelum menuju Pimnas ya. Jadi ada namanya PKP 2 itu dia sebuah Zoom, kita update progres ke reviewer nasional. Sekaligus juga ditanya-tanyain beberapa hal tentang penelitian kita, progresnya kita gimana. Jadi waktu dari PKP 2 itu kami udahlah tinggal doa. Ternyata tiba-tiba pengumuman Pimnas kami lolos. Wah, excited sih sebenarnya, excited walaupun ya emang kita kayak memang target itu kan, tapi excitednya rasa bangganya itu sangat luar biasa. Apalagi setelah tahu bahwa dari banyaknya tim yang dapat pendanaan cuma 4 tim akhirnya yang Pimnas. Itu sih sebenarnya. Tapi expect gak kalau menang? Kalau menang sebenarnya kemarin waktu sama kakak yang satu anggota timku tuh aku udah bilang, Kak, kayaknya kalau menang berat. Karena ngelihat dari kompetitor yang ada dalam satu ruangan, mereka dari segi presentasi bagus, terus ada poster juga kan. Poster tuh juga kami waktu itu lihat satu-satu waktu di pamerannya, kok kayaknya bagus gitu dan informatif, lebih enak dibaca. Dan aku bilang, kayaknya kalau menang, oke lah, kayaknya bisa menang gitu. Tapi aku nggak bisa sepede itu untuk menjamin bahwa kita menang. Dan mungkin aku langsung cerita aja ya ke pengumumannya juga sekalian. Jadi waktu pengumuman itu, waktu kan pengumumannya itu jadi alurnya adalah juara 3 dulu, juara 2 semua baru juara 1. Itu di semua kelas atau di semua ruangan disebutin dulu juara 3, juara 1 gitu kan. Jadi waktu juara 3 disebutin, itu aku udah merasa oke, nggak dapet gitu kan. Oke, nggak apa-apa, paling juara 2. Tapi nggak mungkin juara 1, itu yang di pikiranku. Jadi waktu juara 2 muncul,
jebret gitu. Waduh, Aduh. bukan nama kelompok kami. Jadi udahlah, kayaknya emas nggak mungkin juga deh. Ya udahlah, tinggal nunggu emas. Tiba-tiba waktu emas disebutin muncul nama kami. Langsung, wah, itu nggak expect karena sejujurnya kalau dilihat yang lain ya, sebenarnya kami udah lihat kayaknya yang ini juara 1 gitu. Karena yang itu yang nggak disebutin. Ternyata rezekinya jatuh di tangan kami. Jadi puji Tuhannya lah kami dapat prestasi itu gitu. Masa sih? Iya betul. Iya, Saya nggak expect. itu tapi digendong terus itu. Kebanggaan. Oh, oke. Kebanggaan. Terus itu apa itu Kak? Ini yang agak bersinar-sinar ya, maaf teman-teman. Ini agak pamer dikit. Oh. Ini medali yang waktu itu aku dapatkan dikalungin langsung sama reviewernya. Jadi waktu sampai ke depan bawa bendera UNER langsung, selamat ya ini dikalungin gitu. Wede, tepuk tangan. Oke, angkat dulu pamerin Ayo jago. Nah, dari awal ketika kamu bikin ide, brainstorming, terus nyodorin proposal ke dosen, sampai pada akhirnya kamu diumumin jadi juara, feeling kamu gimana? Perasaan dari awal-awal itu? Lega banget. Dan baru kerasa, oh ya jadilah kita selama ini dibayarkan dengan ini gitu ya. Jadi waktu itu benar kata kamu tadi, proposal itu kan dari 9 bulan dulu, setelah itu baru 4 bulannya itu kami baru proses pendanaan gitu kan, pendanaan dari penelitian, terus mulai nyusun laporan segala macamnya. Itu kalau kata dosen kami berdarah-darah itu baru terbayarkan ya setelah kami dapat ini gitu, setelah maju pengumuman. Waktu nunggu pengumuman juga kami kan baris kan nunggu pengumuman itu kan. Jadi di situ baru kami nangis, baru ucapin makasih ya sudah bertahan sampai sejauh ini gitu. Baru naik ke atas panggung, baru kerasa oh ya bangganya nangis. Baru terharunya, rasa terharunya di situ. Jadi waktu di atas panggung baru diucapin selamat ya, dikasih kalungin ini, terus dikasih ini juga. Itu baru oh iya ya, ini momennya kami gitu. Tapi balik itu kan tadi aku udah bilang ada 4 kelompok kan dari kontingen UNER. Nah, 4 kelompok itu belum dapat semua. Karena kami itu dapat pengumumannya di nomor 2 tuh. Urutan pertama ada curatorium dari kelompoknya Dina. Halo Dina, suaramu dong. Hai. Nah, itu dia teman-teman. Cari aja orangnya. Yes. Nah, jadi waktu Adina dapat medalinya, setelah itu baru kelompok kami dapat medali emas gitu. Tapi ada 2 kelompok lain kan, Lan. Nah, di posisi itu kalau kamu bayangkan, kalau kamu posisikan dirimu coba ya, yang lain kan belum dapat, tapi aku senang. Ya, kok. Nah, nggak bisa yang seneng-seneng banget kan sebenarnya. Kenapa emang? Jadi ya karena kayak rasa senasibnya gitu loh. Oh, itu iya iya. Balik disambut dengan bahagia, tapi mau hura-hura juga masih belum bisa karena yang lain juga belum dapat gitu. Jadi perasaan bahagia yang lepas banget tuh setelah semua dapat penghargaannya. Baru deh kita bisa selebrasi. Dan kalau aku pribadi, aku baru bisa nangis, baru bisa kayak oh ya benar-benar lega. Itu setelah semua berakhir, baru nunggu nunggu pulang sih sebenarnya, nunggu pulang dan tinggal foto-foto. Aku baru di situ merasa kayak oh iya aku kemarin sudah bekerja terlalu keras, sangat keras, dan juga perjuanganku selama ini, pengorbanan yang aku kasih juga yang mungkin nggak bisa terucapkan kata-kata. Itu aku baru merasa terharunya di situ. Jadi ya gitu loh. Aduh. Jadi awal pertama banget bikin ide sampai diumumin juara itu berapa lama? Kalau bikin ide itu di bulan Maret, bulan Maret start. Habis itu pengumpulan di bulan April atau Mei. Satu nunggu Juli awal baru dapat pendanaan. Juli sampai Oktober baru proses penelitiannya gitu. Jadi baru sampai sekarang itu 9 bulan? 9 bulan total. Hamil? Enggak, bercanda. Ketawa kok. Oke, terima kasih, dihargai. Nah, kan kamu udah beberapa hari di sana, itu ada berapa hari? Sorry. Kalau PIMNAS 5 hari. 5 hari. Yes. Selama 5 hari itu ada nggak fun fact atau kejadian lucu ketika ada di sana? Kalau kejadian lucu, sebenarnya kalau secara spesifik nggak ada yang gimana sih. Maksudnya semua menurutku menarik. Karena itu juga pengalamanku pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sulawesi. Tuh. Setelah itu juga pertama kali ke
Unhasnya juga ngelihat oh ya kampusnya keren banget ya, ini kayak bener lingkungan universitas yang keren gitu. Kalau ini sih, kalau yang aku mungkin appreciate adalah kedekatan 4 tim itu, 4 tim dari kontingen UNER, yang kami ngerasa bahkan dosen pun ada yang bilang kayaknya kontingen UNER nggak pernah sedekat ini gitu. Jadi itu yang aku sangat appreciate dan sangat embrace adalah kedekatan kami berempat gitu ya, waktu latihan, waktu drilling pertanyaan di sana. Jadi karena 4 tim kan, kalau kamu misal di posisi di mana ada kayak cuma sedikit gitu ya teman-temanmu di sana, ya kamu akan lebih dekat. Itu yang kami rasakan sih Lan. Jadi rasa-rasa kayak kesel-keselnya, rasa cemas-cemasnya itu bisa tersalurkan bareng dan kami akhirnya jadi deket banget sampai sekarang bahkan. Berarti chemistry kalian tuh bener-bener dari awal sampai sekarang tuh deket sampai dari pihak UNER pun kayaknya nggak kayak gini dulu ya? Yes, betul. Jadi itu luar biasa. Nah dari timeline itu berarti kamu Senin itu udah sampai bener langsung sampai atau hari-hari Minggu? Dari Minggu. Minggu malam. Minggu siang karena kami ada namanya instalasi PPT untuk presentasi di ruangannya. Persiapan gitu sama, sama pasang poster. Ya, I see. Yes, itu. Aku udah lihat itu keren banget. Ini keren banget. Sampai terus selanjutnya ketika sesi wawancara dan gitu-gitu itu kapan prosesnya? Kalau sesi presentasinya itu kami kebetulan kan ada 2 hari kan. Itu jadi di dalam ruangan ada spin wheel. Spin wheelnya tepat setelah kelompok lain selesai presentasi. Jadi itu yang bikin harap-harap cemas sebenarnya. Iya sih, deg-degan banget itu sih. Nunggu dan juga itu ada 2 hari. Jadi kami nggak tahu dapatnya giliran hari pertama atau hari kedua. Itu yang bikin deg-degan. Jadi waktu itu presentasi kami akhirnya puji Tuhannya dapat di hari pertama. Jadi langsung lega di hari pertama. Tapi ada juga kelompok lain yang dapat di hari kedua. Itu ada curatorium sama kelompok Oksea namanya. Itu yang mereka dapat di giliran kedua, jadi ya kami harus kayak bantu mereka untuk kasih support lah gitu. Jadi ada 2 hari itu untuk presentasi. Sama kalau poster itu kami nggak presentasi langsung memang, cuma penilaiannya adalah di hari pertama hari Senin berarti. Jadi kan dari awal ketika kamu ikut timnas terus kembali lagi ke Surabaya lagi dan kembali ke realita tuh, kan kamu juga ikut UNER mengajar juga. Betul. Gimana sih nyinkroninya kamu antara ikut PKM itu sampai ke PIMNAS, habis itu ikut SED, apalagi SED super bersibuk kan? Iya, betul. Kegiatan pengabdiannya bener-bener banyak banget, kayak kalian harus tahu itu kan. Gimana kamu menyinkronkan kegiatan-kegiatan itu dan kayak overwhelmed lah sampai kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau aku dari awal banget, dari awal waktu sebelum masuk ke tim yang PKM ini juga aku udah bilang ke kakaknya, Kak, aku mau ikut UNER mengajar. Waktu itu masih open recruitment. Aku mau ikut UNER mengajar. Departemen pilihanku kalau nggak program, waktu itu program, karena waktu itu belum launching banget, program kalau nggak mengajar, aku bilang. Jadi aku akan sibuk di situ juga. Dan aku juga punya proker angkatan yang aku handle. Jadi aku udah kasih tahu dulu kesibukanku ini. Dan waktu aku awal masuk SED juga, waktu diwawancara aku udah bilang juga, aku ke PKM. Dan kalau didanai sampai PIMNAS, itu nanti bakal banyak menyita waktuku juga gitu. Tapi aku akan berusaha untuk menyinkronkan keduanya. Jadi kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak, UNER mengajar sama kakak dari tim PKM ku juga aku udah kasih tahu. Dalam berjalannya aku di SED, gitu, aku kebetulan jadi PIC program kerja. Namanya SCOVID. Pernah dengar SCOVID nggak? Oh, pasti dong. Kepanjangannya adalah Sekolah Fun and Visit. Jadi kami itu kayak bikin pertukaran gagasan antara sekolah maju dan berkembang. Tempatnya kebetulan di Lamongan. Nah, itu memang jauh banget dan proses kami nyusun brainstorming dari dasarnya apa segala macam sama. Waktu itu aku punya 2 PIC lain, ada Muti dan Ella. Shout out buat Muti dan Ella. Jadi mereka berdua waktu kami brainstorming ya kami saling kasih feedback satu sama lain, terus dimana momen-momen dimana aku mulai sibuk gitu kan, sibuk PKM dan sibuk juga kuliah karena aku kebetulan semester 5 yang
Ya kamu tahu sendiri, kamu juga semester 5 kan, kayak udah di ujung tanduk. Aduh, gitu kan. capeknya kerasa banget sih. Betul. Jadi aku bilang ke mereka kayak, guys kayaknya aku izin kurang aktif gitu di sini di momen ini. Tapi aku bisa bantu kalau remote. Gitu. Sama halnya juga di kakak PKM. Aku bilang, Kak, aku setelah kita kumpul brainstorming, aku ada kumpul lagi sama owner mengajar, sama departemenku. Jadi aku izin ya kalau pergi duluan gitu. Jadi aku selalu berusaha kayak kasih waktu untuk dua tempat yang dimana aku ambil, tapi juga kayak di satu sisi aku memberikan pemahaman ke kedua pihak itu gitu sih kalau aku. Jadi sempat ada debat gak antara dua belah pihak gitu supaya kamu ada di tempat ini dan kamu ada di tempat ini di saat yang bersamaan? Kalau sampai debat enggak sih untungnya. Aduh, tapi waktu terakhir waktu Pimnas, persiapan menuju Pimnas lebih tepatnya, itu kan aku juga ikut survei untuk Pelangi. Nah itu juga salah satu program kerja dari SED. Itu ke daerah Pasuruan, betul, jauh banget kan. Dan juga di hari yang sama ada drilling untuk presentasi. Oh, oke. Nah itu aku waktu balik langsung ditegur sama dosennya. Ayo waktunya gitu. Waktunya di manage lebih lagi gitu sih. Jadi lebih kena tegurnya di situ. Tapi sepanjang perjalanan menyusun program kerjanya di Benar Mengajar di SED dan juga sampai penelitian atau pendanaan itu, untungnya puji Tuhannya nggak ada sih, nggak ada kayak yang marah atau enggak gitu. Oke. Dari Benar Mengajar sendiri kan kayak udah menyita waktu kamu banyak banget, dan of course Pimnasnya juga, dan of course juga sebagai mahasiswa kan harus belajar gitu ya. Yes, betul. Itu pasti kan banyak ada waktu untuk mereka semua kan. Nah, ketika me time sendiri kamu itu gimana cara menemukan waktu untuk dirimu sendiri gitu? Kalau me time sih itu sebenarnya jadi PR semua mahasiswa ya. Iya sih. Jadi kita juga mahasiswa semester 5 pasti kayak cari me time gitu. Iya, susah banget. Kalau aku pribadi, sebenarnya me time itu kan kembali ke masing-masing orang kan. Kalau aku sih lebih pakai itu untuk istirahat, tidur. Tidur itu udah kayak memulihkan kalau aku lagi kesel atau apa. Jadi aku kembali lagi kayak udah tidur aja gitu, tidur. Atau enggak kalau cari ventilasi lain, aku larinya ke olahraga, basket gitu. Jadi aku punya teman-teman juga dari SMA yang memang aktif basket. Aku kalau sumpek atau lagi kayak pusing banget lah PKM, laprak, terus juga sama apa namanya ngurus Pimnas ini juga PKM waktu itu ya masih PKM. Ya aku larinya ke basket gitu sih. Ini pertanyaan yang cukup spesifik dari teman-teman sih. Apa pesan kamu dan tips ketika kamu ikut PKM itu dan menembus sampai Pimnas? Oke. Tipsnya adalah ketahui masalahmu. Jadi awal dasar dari penelitian itu adalah harus tahu dulu apa sih sebenarnya masalah yang mau diambil, yang mau diangkat. Tuh, kalau mungkin nggak tahu masalahnya apa, kalau menurutku harus dikerucutkan dulu. Paling nggak topiknya sekitaran ini. Gitu. Kalau dalam kasusku, kayak yang tadi aku awal tetapkan kan telinga. Langsung spesifik telinga gitu. Baru cari masalahnya di situ. Tuh, harus define masalahnya jelas. Dan define solusi yang mau kalian tawarkan tuh jelas gitu. Memang berat di awal. Mungkin aku sharing juga sedikit ya. Karena aku awal pertama kali juga ikut kayak penelitian semacam ini. Jadi aku waktu SMA nggak pernah ikut penelitian semacam karya ilmiah gitu. Jadi kayak kaget juga kan. Oh gini ya ternyata rasanya dan gini caranya. Aku nggak terlalu mendalami masalahnya apa, solusi yang kami tawarkan apa. Kalau dari konteks penelitianku ada bahan-bahan juga, bahan-bahannya itu apa, itu nggak tahu kan. Aku baru mendalaminya setelah persiapan untuk Pimnas, karena ditanya-tanyain kan. Iya, pasti. Gitu. Jadi itu penting di awal. Jadi kalau teman-teman mau mulai nyoba untuk apply PKM dan juga mungkin mau mulai untuk penelitian lain apapun itu, mulai dari masalah dulu yang dikerucutkan dari tema atau topik yang tentukan. Setelah itu baru kalian harus cari tahu solusinya apa. Itu secara mendalam. Berat di awal memang, tapi nanti berjalannya penelitian kalian akan lebih dimudahkan karena kalian lebih paham di awalnya. Gitu sih kalau aku. Aku dari mikirnya berarti ayo kita cari masalah.
Bukan bikin masalah loh ya guys ya. Oh beda ya. Beda, oke. betul. Jadi kayak aku dari mikir, oh berarti aku harus mencari masalah dengan orang lain. Enggak, bercanda. Oke. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah dimanapun dan segala macam itu untuk selalu untuk tetap semangat, kreatif dan inovatif seperti itu. Ini. Ya itu. Mungkin untuk PIMNAS ya mungkin ya, berarti untuk persiapan boleh. PIMNAS gitu ya. Di sini kan? Yes. Abis ini juga mulai persiapan lagi teman-teman. Jadi kalau saranku buat teman-teman yang mau mulai buat apply PKM ya nanti, amin kalau misalnya tembus PIMNAS juga. Amin. Mulai cari tim tentunya dan mulai latihan, ikut lomba-lomba yang kecil-kecil dulu aja, lomba karya ilmiah apapun itu biar nggak kaget waktu dapat pendanaan gitu. Dan juga cari tim itu sebenarnya, nah ini juga salah satu tips ya, salah satu tips yang aku mau kasih juga. Cari tim itu nggak harus 5-5-nya Superman. Kan ada 5 anggota kan, 5-5-nya nggak harus semua yang emang kayak multi talent gitu, enggak. Yang penting adalah 5-5-nya ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Itu yang aku rasakan di kelompokku pribadi gitu. Jadi kalau 5-5-nya bisa semua, tapi mereka nggak bisa menempatkan dirinya, roleku ini ternyata, peranku ini loh ternyata gitu. Itu yang bakal berat dan bakal nyinggung egonya mereka, ego anggota kelompok itu masing-masing. Nah kalau misal yang penting 5 ini bisa ada punya bagiannya masing-masing. Misal 5 salah satu lebih jago di bagian administrasi, misal dia orang teliti banget, dia ada tanda baca, garis miring, garis bawah, terus miring kata gitu kan. Itu yang penting. Terus juga ada yang mungkin lebih jago ke sisi kimia, lebih jago ke sisi fisika. Jadi nggak semuanya 5-5-nya satu orang ini harus benar-benar menguasai semua bidang ilmu gitu. Nggak harus. Yang penting tahu cara posisikannya. Itu yang penting teman-teman kalau membentuk sebuah tim untuk PKM gitu sih. Sama emang ini sih beratnya kalau PKM itu harus menjaga semangatnya selama 9 bulan untuk mengetahui topik yang sama, itu sih yang berat gitu. Jadi kadang masih ada miskom ya ketika 9 bulan itu hamil. Pasti. Iya. Hamil. pasti ada lah, pasti ada gesekan-gesekan. Tapi ya itu salah satu kunci pentingnya sukses sebuah tim menurutku adalah gimana kita tuh bisa nelen ego. Kita bisa mengesampingkan ego kita untuk ini lombanya bukan tentang aku, lombanya tentang kita semua berlima itu sih yang penting menurutku. Itu tips yang aku bisa kasih. Nah itu tips yang keren banget. Ini sebagai penutup, silakan angkat kaki satu buat kata-kata hari ini untuk di teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita langsung aja kata-kata hari ini Mas Kris. Kata-kata hari ini adalah tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Mantap. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Mohon maaf ada salah. Sampai jumpa teman-teman scholars. Halo Scholars. Sorry. Scholars. Dan kali ini aku akan menemani kalian bersama Kris. Over. Anjay.